Terima kasih Ibu Betty, terima kasih teman-teman yang telah hadir malam hari ini. Saya tidak tahu mau sharing mulai dari mana, tapi mungkin kita mulai dari yang tadi Bu Betty mengatakan. Sebetulnya kita tidak perlu dikasihani, kita tidak perlu diberikan peluang khusus, karena sebetulnya it makes good economic sense and good business sense to invest in women. Ya, itu sebetulnya mungkin bukan karena saya ekonom ya, tetapi argumen seperti itu jauh lebih powerful, jauh lebih baik untuk kita sampaikan daripada kita selalu berpikiran kita harus perlu dikasih jalur khusus dan lain sebagainya. Kalau kita lihat dari penduduk saja, 50% lebih dari penduduk itu adalah wanita. Ya. Jadi harusnya hitung-hitungannya kalau kita mau invest ya kita harus invest sama kan antara laki-laki dan wanita. Invest itu apa artinya? Invest in human capital has to start dari equal opportunity for education. Dan juga equal access to health ya, karena apalagi kalau mulai dari balita ya. Jadi itu premisnya. Kedua, untuk kita pikirkan ini argumen ekonomi yang lain. Ini juga oleh-oleh dari Women and Economy Summit waktu itu. Kalau kita pikir sekarang semua orang mengatakan oh ini yang harus kita invest adalah emerging economies karena ini yang pertumbuhannya paling baik dan seterusnya. Jadi kalau orang ekonomi mengatakan oke, kita harus diversify away dari Eropa dan Amerika, emerging economies is the story. Tapi ada there is an emerging economy yang size-nya itu 2 kali lipat dari India dan China. Nilainya itu sekitar 13 triliun. Apa itu ekonomi yang harus diinvest oleh semua bisnis? Kalau enggak, itu berarti dia not good business. Yaitu 13 triliun adalah nilai dari konsumsi yang dilakukan oleh wanita. Ya, jadi you're very powerful, oke? Okay? Dan keputusan pembelian di sebuah rumah tangga untuk berbagai macam pembelian barang consumer ataupun untuk health, untuk holiday, itu diputuskan rata-rata 60% oleh wanita. Ya. Kalau untuk expenditure tertentu, health, holiday, 90% decision by women. Yang lucu juga mobil. Saya pikir mobil tuh urusannya laki-laki ya. Tapi ternyata mobil pun 60% keputusannya di wanita. Karena kan kita yang mikirin dong ya. Ini cukup nggak buat anak car seat untuk babynya, muat nggak ya, etc. ya. Jadi ini kalau bisnis tidak memperhatikan wanita, they are not good business lah, kira-kira begitu ya. Jadi ini hal-hal yang kita saya rasa penting untuk diketahui dan yang walaupun kita pikir sudah banyak kemajuan di dalam gender equality ya antara antara wanita dan laki-laki dan terutama di negara maju, the figures do not support that ya. Ini studinya McKinsey secara garis besar saja saya sampaikan angka-angkanya. Pada saat entry level 50% is women, so equal ya. Tapi begitu dilihat di top corporate leadership level, only 3% are women. Jadi pertanyaannya why ya? Ini kenapa nih kok nyangkut gitu, nggak naik. Dia masuk, dia naik at certain level dia nggak bisa naik lagi. Ternyata setelah dibuat studinya itu masalahnya. Kita pikir negara maju lebih maju dari kita ya, ternyata kita lebih maju dari negara maju karena kita punya support system. Kita bisa ada banyak yang bantuin kita menjaga anak kita ataupun kalau orang tua kita sakit. Tapi kalau di negara maju, they have to make a choice karena mengurus anak, mengurus orang tua itu akhirnya tetap ke wanita ya, dan itu yang menyebabkan dia tidak bisa melakukan perjalanan yang banyak karena kalau untuk mau maju di suatu perusahaan dia harus kalau dikirim perusahaannya kemana dia harus pergi dan besok kamu harus berangkat gitu kan. Kalau kita kan harus mikir ini siapa yang nanti jemput anak dari sekolah etc. Jadi itu yang menyebabkan akhirnya banyak yang mentok karena akhirnya dia pada saat dia pada saat dia masuk mungkin dia belum kawin atau baru kawin belum punya anak, jadi dia masih bisa gesit. Begitu dia masuk mid career level, dia punya anak, dia harus take care of rumah dan mentok dia. Kalau perusahaannya tidak seperti tadi yang dideskripsikan oleh Bu Betty, memberi flexibility dan seterusnya, dia pasti mentok ya. Maka itu di atas juga.
Kedua, ternyata masalah culture. Ya, jadi ini studi McKinsey ya. Saya tidak, mungkin kita semua bisa langsung begini kalau kita dengar. Jadi ternyata men punya culture tersendiri. Ya, dia bersedia mementor other men, but not really to women. Ya, kalau saya sebetulnya pengalaman saya agak berbalik. Mentor saya semuanya laki-laki. Karena waktu saya baru pulang, saya satu-satunya ekonom yang wanita. Jadi ya I have no choice, semuanya laki-laki kan ya. Tapi di dalam culture corporate ternyata mentoring yang terjadi from men to women itu different. Jadi istilahnya men tidak mau memarahkan women, takut nangis. Itu jadi tapi untuk men dia berani gitu ya untuk itu. Kedua, kalau wanita itu kalau laki-laki dibilang good leadership style kalau dia tegas. Kalau wanita dibilang agresif, ambisius, judes, padahal yang dilakukan sama gitu ya. Dan itu menyebabkan ya resistensi yang terjadi ya. Jadi kita harus istilahnya membuktikan lebih banyak lagi. Dan yang menarik saya juga saya nggak tahu ini benar atau tidak, mungkin dari teman-teman yang di corporate world bisa sharing. Ternyata ini finding dari mengapa itu mentoknya ya. Ternyata men are promoted based on potential. Jadi dari mentoring itu, oh ini kayaknya nih anak potensial nih, kayaknya dia harus dipromosi. Oke, saya siapkan dia harus ke sini dari sini. Kalau women, we are promoted based on performance. We have to prove ourselves first sebelum kita dipromote gitu ya. Karena ini wanita nih nanti takut berat lah buat dia. Takut ntar dia kalau stres nangis lah ya gitu. Jadi dia harus dibuktikan dulu baru dia dipromot gitu lah, kira-kira begitu ya. Jadi dan itu memang ternyata ada persepsi culture yang seperti itu. Tapi intinya saya rasa mengapa ada istilahnya jadi nyempit ke atas, karena perusahaan ataupun bisa juga kebijakan pemerintah tidak mendukung fleksibilitas yang diperlukan oleh seorang wanita untuk bisa melakukan berbagai peran seperti itu. Jadi ini beberapa finding yang kita temukan dan dari oleh dari World Economic Summit itu. Jadi mungkin saya tutup dengan demikian apa yang harus kita mempunyai posisi untuk kita perjuangkan dan kita dorong. Pertama saya sih sangat percaya bahwa equality from birth to all the way to the top level, itulah yang harus kita perjuangkan. Dan untuk setiap tahap itu yang diperjuangkan agak berbeda ya. Ada yang masalah kebijakan, ada yang masalah bagaimana corporate harus berfungsi, apakah kuota diperlukan ya, seperti itu. Kalau dari birth sampai dengan dia masuk sekolah ya, saya rasa Indonesia sudah cukup baik. Angka-angkanya menunjukkan equal participation di dalam education dan as long as it's access to health. Tapi yang lebih masalah mungkin di Indonesia itu culture kali ya. Jadi kalau kita punya anak laki dan anak perempuan, apakah kita akan memberi kesempatan yang sama kepada anak laki-laki dan anak perempuan? Kalau di kota mungkin sudah equal ya. Mungkin 20 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu tidak seperti itu. Saya masih ingat studinya Bu Mei-Ling Ooi. Dia seseorang yang banyak bikin studi mengenai demography and gender studies. Her finding waktu di UI, girls, young women, dia deliberately underperform. Jadi walaupun dia pinter, dia tidak mau mendapat angka yang paling tinggi karena dia tidak mau kelihatan lebih pintar dari anak laki-laki. Ya, itu culture ya. Karena mungkin waktu saya pun mengalami itu, ibu saya, kamu jangan terlalu pintar nanti nggak dapat suami, gitu kan? Kira-kira gitu kan ya. Kamu harus ya jaga ya nanti minder tuh anak laki dia nggak. Jadi itu ada that kind of attitude sehingga underperform. Tapi begitu dia repeat studinya about 10-15 years later, ternyata tidak begitu lagi. Anak-anak perempuan itu sudah tidak mempunyai mindset seperti itu lagi ya. Jadi itu ada perkembangan, ada perbaruan yang terjadi. Dan untuk funnel effect ini, ya disinilah kebijakan dari pemerintah maupun dari perusahaan yang bisa menciptakan flexible environment supaya wanitanya itu bisa
naik di jenjang karir. Dan mungkin mentoring dan role modeling itu penting. Ya tentunya kita harapkan bukan hanya dari antara wanita dan wanita, tapi juga dari laki-laki ke wanita, bos yang laki-laki, ya. Dan ini yang kita harus sebetulnya lebih banyak menyebar luaskan hasil McKinsey karena dan dia sudah melakukan itu untuk Indonesia. Sama nggak hasilnya? Saya belum sempat baca. Kurang lebih sama. Ya, jadi hasilnya adalah if you have more women on your board, you are more profitable, you have higher rate of return. Ada itu empiris loh ya. Jadi ya itu argumennya ya bukan karena kita mau dikasihanin loh. Ini you kalau have more women on the board, you akan profit, you akan lebih tinggi gitu ya. Dan itu studi, jadi kita tidak berbohong loh ya. Dan McKinsey melakukan studi itu di sini juga. Ya, jadi itu realnya seperti itu. Kalau kita bicara mungkin tidak di corporate level, tapi di working level, di pabrik maupun di ya pabrik ataupun toko. Saya ini pesan dari Bu Linda, semua perusahaan dan semua tempat kerja harus mempunyai tempat laktasi, ya sehingga ini untuk ASI kadang-kadang banyak perusahaan juga yang baik membuat tempat penitipan anak juga ya, tapi minimal laktasi sehingga dia tetap bisa menyusui. Itu salah satu contoh. Tapi banyak hal yang bisa dilakukan untuk mendukung support sistemnya itu seperti apa sehingga seorang wanita tuh bisa continue to work at the same time dia bisa terus maju ya. Itu challenge kalau menurut saya. Kita percaya dengan kuota nggak? Ini mungkin dua isu lagi yang saya akan angkat. Kita percaya dengan kuota nggak? Banyak yang ngangguk. Siapa yang percaya dengan kuota? Nggak ada yang. Saya pendukung kuota dan affirmative action selama itu merit based. Tidak sekedar kita harus punya 30% perempuan, tapi tidak peduli perempuan seperti apa gitu ya. Harus tetap based on performance and merit. Nah itu jadi dikombinasikan. Seperti threshold 30% untuk anggota DPR. Itu kan di tahap pemilihan, bukan di tahap sudah jadi anggota DPR. Dan memang terbukti. Dari 2004 ke 2009 anggota DPR yang perempuan itu meningkat dari 12% menjadi 18% ya. Tapi it's based on merit karena mereka tetap harus compete ya untuk dipilih. Kabinet presiden 4 perempuan, oke? Di kabinet yang pertama, 5 perempuan di kabinet yang ini dan beliau melaksanakan dan saya rasa memilihnya based on merit karena kita semuanya adalah profesional, tidak ada yang dari parpol ya. Jadi ini saya rasa role modeling dan mentoring dan pewujudan yang penting untuk ada keberanian. Ini juga masalah keberanian dari wanita untuk mau mengambil, it's a risk ya, untuk mau mengambil keputusan saya mau maju, tapi saya juga tetap mau mempunyai keluarga, mempunyai anak-anak, bagaimana saya menjaga semua itu dengan baik. Sudah pasti ada plus minusnya, pasti ada berkorbannya, dan saya rasa semua working mother yang ada di ruangan ini, dia bohong kalau dia merasa dia tidak pernah merasa guilty. Kita semuanya pasti ada rasa guilty-nya dan tidak akan habis-habisnya, tapi itu adalah pilihan dan selama kita merasa kita sudah melakukan the best ya, yang sudah kita lakukan untuk menjaga balance itu, saya rasa itu tetap worth it untuk kita melakukan melakukan langkah-langkah maju dan berani. Mungkin itu dulu dari saya tidak mau bicara terlalu banyak karena saya rasa masih ada sesi tanya jawab ya. Baik.